Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Loh, ini pikir dari sini ya? Ada yang sudah pikir semua belum ini? Belum, Bu. Nah, siapa? David yang belum pikir? Belum. Dulu. Selamat siang, David. Siang. Iya, tadi David tahu nggak kenapa pemimpin memanggil David ke sini? Karena saya pikir. Oh iya. Tadi David merasa tidak melaksanakan piket. Oh iya, saya lupa. Karena lapar. Oh, tadi lapar terus tidak melaksanakan piket. Iya, betul sekali. Tadi juga Bu Ririn itu sempat masuk ke kelas ya, melihat ternyata jadwal piket di hari Senin itu yang belum melaksanakan itu David. Ternyata tadi malah Bu Ririn juga menemukan David tadi masih berada di kantin. Kenapa David tadi
Iya, saya merasa capek dan lapar setelah berlatih lomba tadi. Saya pikir lebih baik saya pergi ke kantin dulu. Saya pikir teman-teman bisa menyelesaikan tanpa saya. Nah, kalau David berpikir seperti itu, kira-kira keyakinan kelas apa yang belum David laksanakan? Oh iya, David belum melaksanakan piket secara tertib, ya, karena meninggalkan untuk melaksanakan piket. Nah, sekarang apa yang harusnya David lakukan? Saya tidak menyadari bahwa teman-teman mungkin merasa begitu, Bu. Saya hanya ingin cepat makan. Nah, kalau ingin cepat makan, terus tapi pikirnya bisa terlaksana juga, harusnya David bagaimana sikapnya? Bisa? Iya, bisa tertib. Bilang dulu ke teman-teman ya, bilang ke teman-teman kalau mau jajan dulu, nanti baru melaksanakan piket. Nah, untuk memperbaiki itu, David, apa yang harus dilakukan David? Meminta makan. apa pada siapa? Oke, selain sama Bu Ririn, sama siapa lagi? Teman-teman yang Oke, ya David, dimaafkan. Besok lain kali jangan diulangi lagi ya. David, berarti harus apa? Ya, kita laksanakan piket dengan tertib ya. Nanti jangan lupa juga David minta maaf dengan teman-teman yang satu regu piket dengan David. Mereka tidak akan mengulanginya lagi. Oke, ya. hanya melanjutkan bermain sepak bola sebentar di kelas karena kami masih bersemangat. Kami tidak bermaksud untuk membuat masalah. Oh, jadi tadi Gio masih melanjutkan permainan sepak bola di kelas, ya? Betul, Balvi? Iya, ada tambahan apa, Balvi? Kami memang tidak berpikir panjang, Bu. Kami hanya ingin bermain sebentar, tapi kami sadar itu salah. Betul sekali. Kalau bermain di kelas, bermain bola, apalagi ya bermain bola di kelas itu, kira-kira membahayakan tidak? Kami tidak berpikir kalau itu akan membahayakan atau merusak guru. Kami hanya ingin bersenang-senang. Membahayakan ya, karena dapat membahayakan yang pertama diri sendiri, terus membahayakan teman enggak? Iya, karena teman itu kalau kena bolanya itu sakit enggak kira-kira? Iya. Terus juga apa namanya, dengan keamanan kelas. Nah, nanti kalau bermain sepak bola, Mbak Vi, waktu menendang bola, dia juga waktu menendang bola kena lampu, terus kira-kira berbahaya juga enggak itu? Berbahaya. Sekarang boleh tanya dari Gio dan Wafi, keyakinan kelas apa ya yang belum kalian laksanakan ya? Menjaga keamanan kelas. Iya, betul. Jadi kalian belum menjaga keamanan kelas. Lalu apa yang seharusnya kalian lakukan? Mungkin kita bisa bermain di lapangan, Bu. Waktunya saat jam olahraga saja. Iya. Jadi boleh bermain sepak bola tuh boleh nggak melarang ya. Tapi waktunya saat jam olahraga saja dan tempatnya pun di lapangan ya, tidak di kelas ya. Oke, jadi sekarang sudah paham ya Gio dan Wafi ya. Oke, lalu untuk menindaklanjuti tadi keyakinan kelas kalian, apa yang kalian lakukan? Kita bermain bola di kelas. Ya, jangan lupa juga untuk Oke, sekarang Ririn mau tanya, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kalian terhadap keyakinan kelas? Kami tidak akan mengulangi bermain bola dan akan meminta maaf. Minta maafnya dengan siapa? Nah, dengan Ririn dan juga dengan teman-teman. Nah, nanti setelah ini kalian bisa kembali ke kelas dan
Bener ya janji ya Babi ya. Oke, dilaksanakan janjinya. Bu, saya tidak akan mengulangi bermain bola di kelas lagi. Oke, bener ya janji ya, dilaksanakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Kepala Sekolah Negeri 111 Ibu Guru SPG SNM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 111 serta saya hormati pula Ibu PPL PPG Pelajaran Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi tentang modul 1D4 yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, untuk budaya positif, sebuah budaya positif yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah itu dapat berjalan dengan baik jika ada kolaborasi antar seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya guru saja, tetapi juga kolaborasi dengan orang tua, murid, dan masyarakat di sekitar. Sebuah budaya, mungkin Bapak Ibu tahu, sebuah budaya itu berawal dari kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi ketika kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya. Tentunya sebuah budaya yang positif berarti berawal dari kebiasaan yang positif. Kebiasaan positif itu juga tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada suatu lingkungan yang nyaman. Jadi sekolah itu harus bisa menciptakan lingkungan yang nyaman agar budaya positif yang ada di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Pada konsep modul berbudaya positif ini ada beberapa konsep. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan seterusnya. Dalam paradigma perubahan yang baru, Bapak Ibu, pada pendidikan saat ini tentunya kita mengacu pada filosofi Gajah Dewantara, di mana menurut filosofi Gajah Dewantara, pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Gajah Dewantara. Jadi pendidikan itu adalah tuntunan. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, karena pendidikan itu adalah tuntunan, jadi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menuntun siswa kita, peserta didik kita sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Di mana setiap anak itu memiliki kodrat alam. Kodrat alam adalah kodrat yang ada pada diri anak, dan kita sesuaikan dengan kodrat zaman. Ya. Lalu kita selaraskan agar anak ini dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, yang kedua adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu kepatuhan. Kalau kita lihat di lingkungan sekolah kita, disiplin itu salah satu contohnya anak-anak harus bisa patuh terhadap aturan yang ada di sekolah. Jadi ketika kata kepatuhan itu terkadang membuat kita ataupun peserta tidak nyaman, mau tidak mau kita harus patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah. Lalu disiplin positif itu juga pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk
Nah, dalam pendekatan sifat positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik kita sebagai orang tua, guru, orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak ataupun peserta didik kita di sekolah. Selanjutnya adalah pendekatan disiplin positif. Jadi pendekatan disiplin positif ini merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina dan mendidik peserta didik secara individual maupun secara kelompok. Dan pendekatan ini juga harus ada dukungan peran serta dari semua lingkup warga sekolah. Lalu tadi sudah disebutkan ada nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu nilai-nilai kebijakan universal? Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai ini tentunya harus disepakati oleh seluruh, kalau di sekolah ya seluruh warga sekolah, termasuk kita juga akan melibatkan oleh kedua orang tua. Nah, contohnya untuk profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan mengabdi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia ketika berperilaku pasti ada dasarnya. Nah, dasarnya itu dari mana? Dari internal kita atau dari pengaruh luar atau eksternal. Contoh dari eksternal. Jadi motivasi kita berperilaku yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya kita berangkat lebih awal, berangkat jangan sampai terlambat itu terkadang ada dia tidak kena hukuman, dia tidak terlambat. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sebagai contoh, peserta didik yang ada di kelas dia aktif mau masuk ke depan karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, hal seperti itu sebetulnya tidak baik untuk peserta didik. Kenapa? Karena peserta didik hanya mau maju karena ada imbalan penghargaan. Nanti akan buru-buru beri reward penghargaan. Jadi seperti itu tidak baik. Jadi kalau ketika seseorang berperilaku, tadi berperilaku itu harus muncul dari dalam diri. Jadi ada motivasi intrinsipnya atau internal, bukan ekstrinsi. Yaitu apa? Karena dia ingin maju, karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, karena aku yakin aku bisa. Bukan bermotivasi dari karena ingin mendapatkan suatu reward ataupun penghargaan. Jadi yang betul itu harus ada motivasi dalam diri atau internal peserta didik. Tujuan dari motivasi internal itu bisa menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka bagi siswa. Ya, jadi anak-anak itu kalau sudah muncul di dalam dirinya sendiri, bukan dari dorongan atau motivasi eksternal dari orang lain, maka akan membentuk disiplin positif pada siswa itu sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru di setiap kelas juga sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sekarang saya ingin bertanya, antara keyakinan dan kesepakatan kelas apakah sama? Sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Oke, menurut saya keyakinan dan kesepakatan itu berbeda. Kalau keyakinan itu kan muncul dari diri sendiri, tapi untuk kesepakatan mereka dipaksa untuk menyepakati hal-hal yang menurut mereka kurang dari diri sendiri. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Ida. Iya, betul yang disampaikan oleh Bu Ida. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Sudah membuat kesepakatan kelas, tapi belum tentu siswa itu
Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih ke nilai-nilai yang akan dibentuk dalam diri anak itu sendiri. Sedangkan kesepakatan kelas itu lebih seperti ke peraturan kelas, ya, mengacu ke peraturan kelas. Coba nah, sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan hindari darurat? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan atau lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau ada kesepakatan kelas itu berarti hanya ke peraturannya saja, belum tentu aturan itu dapat membentuk pribadi pada masing-masing peserta didik. Nah, ini contoh dalam kesepakatan kelas: datang tepat waktu, mengucapkan salam, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas. Nah, lalu bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Bagaimana cara membuat anak itu dapat melaksanakan kesepakatan kelas, tetapi nilai-nilai keyakinan kelas itu juga bisa muncul pada diri anak itu sendiri. Yang pertama, membuat keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Terus lalu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau pada kesepakatan kelas tidak boleh datang terlambat, kata tidak itu kita ubah, harus kita ubah menjadi lebih positif dengan menggunakan kata tidak. Berarti contohnya apa? Berangkat lebih awal dan tepat waktu. Nah itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak ada kalimat yang negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Nah berarti harus diganti, buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu harus diganti. Nah selanjutnya nih, contoh dari keyakinan kelas yang berasal dari peraturan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa yang bisa kita ambil dari peraturan itu? Nilai tanggung jawab. Jadi anak biar bisa memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai apa yang bisa kita ambil? Menghormati orang lain. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Lalu gunakan masker. Tapi harus untuk nilainya apa? Untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilainya apa? Untuk keselamatan dan keamanan. Nah, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kita tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau mungkin Bapak Ibu guru menemui murid yang mungkin terkadang di dalam kelas itu mungkin murid itu berbeda, suka usil dengan teman. Seperti itu mungkin bisa jadi kebutuhan dasarnya itu ada yang belum terpenuhi. Bisa saja, contoh ada anak yang sering usil sama temannya, dia ingin diperhatikan, cari perhatian. Nah bisa saja kebutuhan kasih sayangnya di rumah itu kurang. Jadi apabila 5 kebutuhan dasar ini ada yang belum tercukupi atau kurang, pasti akan ada dampaknya. Apa dampaknya? Salah satunya dengan perlakuan atau sikap negatif, ya. Jadi penting sekali 5 kebutuhan dasar ini untuk terpenuhi agar tidak memunculkan perilaku ataupun sikap negatif. Nah selanjutnya ini 5 posisi kontrol guru terhadap murid. 1. Ada penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3.
teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Saya akan tanya kepada Bapak Ibu guru semua. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini terhadap murid, posisi mana yang sebaiknya Bapak Ibu miliki? Nomor berapa? Nomor berapa Pak Nas? Teman. Lanjut, Pak Denis? 5 sebagai manajer. Lalu Pak Ladon, nomor berapa? Sebagai apa kira-kira? Kalau menurut Bapak Ibu guru, manajer. Nah, dari 5 posisi ini, posisi yang sebaiknya kita sebagai guru ya, ketika kita menghadapi murid itu kita sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Kenapa kita harus Kenapa harus sebagai manajer? Karena dengan sebagai manajer itu guru bisa mengelola semua perilaku yang ada yang dilakukan oleh murid. Jadi kalau manajer itu tidak hanya sebagai teman saja, tapi sudah bisa mencakup semua, ya seperti itu. Lalu ada, nah ini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu digunakan ketika kita menyelesaikan masalah ataupun permasalahan yang dialami oleh murid. Kenapa kok harus segitiga restitusi? Karena dengan segitiga restitusi ini, selain murid bisa sadar akan kesalahannya, murid juga bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang telah dilakukan. Jadi bukan dari guru yang menuntun atau yang harus mencarikan solusi, tetapi muncul dari peserta video sendiri. Dalam segitiga restitusi, langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan pihak ini. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kenapa harus segitiga restitusi? Karena dengan adanya segitiga restitusi ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dan restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Itu saja sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.